Mari kita bedah sebuah situasi yang pasti sering banget kita dengar atau mungkin pernah terlintas di pikiran kita sendiri. Gini, Anda baru saja beli mobil impian secara kredit. Wah, senang banget kan rasanya? Tapi di tengah jalan, tiba-tiba ada kebutuhan yang sangat mendesak. Butuh dana segar instan. Terus muncul deh ide brilian ini. Gimana kalau mobil yang cicilannya masih jalan ini, kita gadai aja dulu ke pihak lain buat dapat uang cepat? Nah, ini dia nih yang jadi pertanyaan besarnya. Sebenarnya boleh nggak sih menggadaikan mobil yang statusnya masih kredit? Secara hukum, sah nggak sih kita mengambil keuntungan dengan menggadaikan barang yang, jujur aja, cicilannya belum lunas kita bayar? Jawabannya cuma satu kata, singkat, padat, dan mutlak. Dilarang. Ya, nggak boleh sama sekali. Oke, mari kita selami lebih dalam alasannya. Kita bakal bongkar kenapa tindakan yang kelihatannya sepele ini justru diharamkan oleh hukum. Dan kenapa kalau Anda nekat, masalahnya bisa meledak jadi luar biasa besar. Bagian pertama, mengenal jaminan fidusia, perisai pelindung tak terlihat di dunia perkreditan kita. Nah, untuk paham kenapa sampai dilarang, kita harus kenalan dulu sama yang namanya jaminan fidusia. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, ini adalah aturan main yang memang dirancang khusus buat melindungi semua pihak. Tujuannya biar adil, buat memberikan perlindungan hukum yang seimbang, baik untuk Anda yang bawa pulang mobilnya, maupun buat bank atau pihak leasing yang mengeluarkan uangnya. Tanpa konsep jaminan ini, sistem kredit kita nggak bakal bisa berjalan loh. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana proses ini terbentuk selangkah demi selangkah. Semua ini dimulai waktu Anda setuju membeli mobil secara kredit. Nah, sebelum urusan selesai, ada yang namanya pendaftaran jaminan fidusia. Dari pendaftaran ini, keluarlah selembar dokumen penting yang disebut sertifikat jaminan fidusia. Di tahap keempat inilah sertifikat itu bekerja. Dokumen itu semacam mengunci transaksi, memastikan kewajiban dan hak antara Anda dan pihak bank sama-sama aman dan terlindungi hukum. Di dunia hukum tuh ada pepatah Latin klasik yang pas banget buat menggambarkan situasi ini. Ubi societas ibi ius. Maksudnya, di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Jadi proses pendaftaran fidusia yang mungkin terasa birokratis tadi, itu bukan tanpa alasan teman-teman. Hukum itu harus hadir buat menjaga ketertiban, melindungi hak Anda dan bank, memastikan kewajiban jalan, dan yang paling penting, menyediakan jalan keluar kalau ada konflik di kemudian hari. Bagian kedua, aturan main hukum fidusia yang super ketat. Nah, inti masalahnya persis di sini. Mengingat mobil Anda belum lunas, undang-undang sudah membuat garis pembatas yang sangat tegas. Di pasal 23 ayat 2 dinyatakan bahwa Anda mutlak dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, apalagi menyewakan mobil itu ke pihak lain. Kecuali Anda sudah pegang persetujuan tertulis dari pihak bank. Tanpa surat izin sakti itu, Anda belum punya wewenang penuh atas mobil tersebut. Dan ini dengan brilian menggambarkan bagaimana hukum memisahkan tanggung jawabnya. Menurut pasal 24 ayat 2, bank atau leasing itu sama sekali cuci tangan alias bebas dari tanggung jawab kalau sampai Anda melakukan tindakan ilegal tadi. Jadi, kalau Anda diam-diam gadai mobilnya dan besoknya muncul masalah hukum, bank bebas dari segala tuntutan. Sebaliknya, Anda sebagai peminjam adalah satu-satunya pihak yang harus menanggung semua akibat fatal dari tindakan Anda. Bank bisa lepas tangan, tapi Anda jelas nggak bisa kabur. Bagian ketiga, ancaman hukuman pidana. Disinilah realita mulai terasa sangat menakutkan. Bicara soal resiko pidana, yuk kita lihat langsung pasalnya. Kalau Anda nekat menggadaikan, menyewakan, atau oper alih mobil kredit tanpa restu tertulis dari bank, Anda bakal langsung berhadapan dengan pasal 36 dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Ini adalah pasal yang secara spesifik dirancang untuk menghantam pelanggaran macam ini. Dan hukumannya asli berat banget. Anda bisa dipenjara maksimal 2 tahun. Coba deh kita rasapi angka itu sebentar. 2 tahun. Hanya karena kepepet ingin dapat uang tunai instan dari barang yang belum lunas, Anda sedang mempertaruhkan kebebasan hidup Anda. 2 tahun di balik jeruji besi itu adalah harga yang terlalu mahal untuk sebuah keputusan finansial yang salah langkah. Nah, yang benar-benar menarik dari slide ini adalah ironinya. Niat awal Anda gadai mobil kan karena lagi butuh-butuhnya uang,
ya kan? Tapi tebak, hukum justru bakal menghantam balik dengan denda finansial yang masif. Selain ancaman kurungan 2 tahun tadi, Anda juga diancam denda maksimal 50 juta rupiah. Waduh, bukannya dapat solusi keuangan, Anda malah berpotensi menumpuk utang raksasa ke negara. Eits, tunggu dulu. Ancaman hukumnya ternyata belum berhenti di Undang-Undang Fidusia aja. Kalau situasinya berkembang memburuk, tindakan Anda bisa ditarik makin dalam ke ranah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Tepatnya masuk ke pasal 372 tentang tindak pidana penggelapan. Kenapa bisa begitu? Karena secara sadar dan melawan hukum, Anda sudah memindah tangankan barang yang sebagian atau seluruhnya masih milik orang lain, yang dalam hal ini jelas kepunyaan pihak bank. Dan kalau sampai Anda terbukti memenuhi unsur-unsur pasal penggelapan ini, eskalasi hukumannya langsung meroket tajam. Ancaman penjaranya menjadi maksimal 4 tahun. Bayangkan, 4 tahun penjara cuma gara-gara nekat mengakali mobil yang secara teknis belum sah jadi milik Anda. Ini bukan lagi sekedar perkara sepele, telat bayar cicilan. Ini sudah menjadi tindak pidana murni dengan konsekuensi yang bisa menghancurkan masa depan. Sebagai penutup dari bahasan kita kali ini, saya mau meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan baik-baik. Apakah daya tarik uang tunai instan itu benar-benar sepadan dengan risiko kehilangan kebebasan Anda? Mengkredit kendaraan itu artinya Anda setuju pada komitmen dan tanggung jawab hukum. Tolong selalu diingat, selama bukti cicilan itu belum lunas secara resmi, mobil itu belum 100% jatuh ke bawah hak absolut Anda. Jadilah konsumen yang cerdas, ikuti aturan mainnya, dan jangan pernah gadaikan kebebasan Anda cuma demi jalan pintas sesaat. Terima kasih sudah mendalami materi ini bersama saya.